Assalamualaikum. Dunia ini diselimuti kegelapan disebabkan perilaku manusia yang hidupnya menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada orang-orang di tengah kegelapan itu megap-megap, pontang-panting, hidupnya diusahakan untuk mendekat padanya, sesungguhnya dia adalah sang pembawa cahaya di tengah kegelapan dunia. Bisa jadi sang pembawa cahaya itu adalah dirimu sendiri. Kamu memang tidak memiliki jabatan, kekayaan, apalagi kekuasaan. Boleh jadi kamu hanyalah orang biasa-biasa saja yang jauh dari hingar-bingar selebritas dunia. Namun sebenarnya kamu adalah selebriti langit. Namamu tidak terkenal di bumi, namun sangat terkenal di kalangan para penduduk langit. Namamu selalu menjadi perbincangan malaikat disebabkan besarnya keberanianmu yang tampil beda dan selalu terkoneksi dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu berbeda dengan cara hidup manusia pada umumnya yang terjebak dalam nafsu dan tipu daya dunia. Kamu adalah pemecah masalah yang paling ikonik di tengah-tengah lingkunganmu. Transformasi mental dan ruhanimu dalam level di atas rata-rata manusia biasa, sehingga menempatkanmu pada tolak ukur manusia bijak yang dipenuhi solusi cahaya dari langit di tengah kericuhan manusia yang tak henti berkelahi hanya demi secuil harta benda duniawi. Tak heran benturan kepentingan mereka itu sering memuncak dalam wujud ekstrim yang bahkan rela bertaruh nyawa. Datangmu membawa pesan damai, lisanmu menjadi penyejuk hati, pelepas dahaga. Karaktermu itu menjungkir balikan emosi tak terkendali manusia ingkar dan mampu merubahnya menjadi hati yang tenang. Karena kamu menggunakan secara totalitas maha kekuatan sang penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai backingan yang menyatu di kedalaman batinmu. Herannya, ada saja orang-orang yang hatinya dilumuri debu-debu keserakahan duniawi yang berani berhadap-hadapan denganmu. Dengan berbagai cara mereka memprovokasimu, memfitnah, dan bahkan menebarkan kebencian untuk menjatuhkanmu. Ajaibnya, dengan semua bentuk kezoliman mereka itu membuat hatimu semakin lembut dan kesabaranmu makin mengakar ke langit. Lebih ajaib lagi, dengan kelembutan dan kesabaranmu itu, para pembencimu yang semula amarahnya berkobar-kobar ketika mereka bicara di belakangmu, tapi ketika mereka ada di depanmu, face to face, berhadapan langsung denganmu, mulutnya mendadak bungkam, nyalinya rontok bagaikan seekor tikus berhadapan dengan singa sang raja rimba. Sebab kamu adalah duta besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, kekuatan yang mengutus bersama denganmu yang diutusnya. Yang lebih membuat para malaikatnya takjub adalah bahwa pedihnya hatimu karena caci makian mereka yang membencimu justru membuat hatimu berbelas kasih pada mereka. Air matamu seringkali tumpah merengek-rengek pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberi ampunan bagi mereka yang membencimu. Kamu membalas kejahatan mereka dengan doa kebaikanmu yang membelah hingga ke langit ketujuh serentak. Bersamaan dengan itu, para malaikat pun turut menangis bersamamu di penghujung malam, di kesunyian yang bertabur kasih sayangnya. Manusia bijak sepertimu mendistribusikan amanah kalamnya bukan dengan bicaramu yang hanya dikonsumsi oleh telinga, namun
bicaramu sanggup menembus langsung ke hati siapapun yang mendengar, sehingga mereka merindui ketentraman lisanmu, sedangkan bagi para pembencimu, hati mereka akan guncang dan gentar mendengar tutur katamu. Meskipun mereka menolak nasihatmu, namun diam-diam di belakangmu mereka memuji dan juga membenarkan kata-katamu. Hatimu dipenuhi kelembutan dan keluasan maaf laksana samudra. Sefrontal apapun usaha mereka untuk menyakitimu, merendahkanmu, menghinamu, dan bahkan ingin membinasakanmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tempat berlindungmu. Tak secuil pun dendam yang kamu biarkan mengotori hatimu, sehingga selalu tersedia kata maaf untuk mereka. Bahkan doa kebaikan yang kamu pinta padanya untuk menyinari hati-hati mereka yang sedang terjebak dalam gelapnya fitnah dunia, sehingga mereka akan terhindar dari derita tak berkesudahan dalam siksa jahanamnya. Namun para pembencimu itu semestinya tahu diri, sebaiknya jangan kelewatan batas dalam membencimu. Jika kamu yang marah atas perilaku mereka, maka itu tidak terlalu berbahaya. Namun jika dia yang maha kuasa yang sudah murka karena tidak terima atas perlakuan mereka padamu, maka habis sudah. Walaupun mereka bersatu padu mengerahkan seluruh kekuatan jin dan manusia yang pernah ada di muka bumi ini untuk menjatuhkanmu, jika Allah sudah menitipkan amanah kekuatannya padamu, maka justru sebaliknya mereka semua yang akan hancur berkeping-keping. Kamu adalah sang pembawa cahaya, kisahmu penuh luka dan air mata dalam mengarungi badai kehidupanmu, hingga pada akhirnya Allah maha memahami batas kemanusiaanmu, titik lelah di penghujung usiamu. Namun kamu tak ingin berbahagia sendiri di surganya sebelum semua manusia di belakangmu membersamaimu di alam keabadian bahagia selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua di kehidupan dunia yang sementara ini dan juga di kehidupan akhirat yang kekal abadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.